Tapi no debat sampai dunia kiamat juga Pak Haji yang menang. Jangan khawatir. Ya, sama muka-muka dua orang masalah. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ada fenomena menarik saat Dodi Sudrajat untuk episode kedua memperebutkan hak asuh dan hak wali dari Gala Sky, yakni saat dia berencana untuk melakukan banding. Ada kubu-kubu yang berpindah dari awalnya mendukung Haji Faisal, sekarang mendukung Dodi Sudrajat, termasuk orang-orang baru seperti Farhad Abbas yang kemudian tiba-tiba saja menyerang Haji Faisal dan mendukung Dodi Sudrajat. Nah, salah satunya adalah Paulina Hutaharuk, ahli hukum yang dulu membela Haji Faisal, namun karena nampaknya sakit hati tidak diperhatikan oleh Haji Faisal, dia pun kini mendukung Dodi Sudrajat untuk banding dan membela Dodi Sudrajat. Termasuk juga tukang pijat dari Vanessa Angel yang kini juga nampak akrab dengan keluarga Dodi Sudrajat. Ini adalah foto mereka, Paulina Dadek, Mayang, Dodi Sudrajat, dan adik sepupu dari Vanessa Angel, si Jackie, dan kemudian tukang pijat Vanessa yang dikabarkan juga menyeberang ke kubu Dodi. Dan sebaliknya, di kubu Dodi sendiri ada juga yang menyeberang ke kubu Pak Haji, yaitu Puput Sudrajat, mantan istri dari Dodi Sudrajat yang sudah diceraikan. Mantan ibu tiri Vanessa itu kini mendukung Haji Faisal dan menyerang Dodi. Tentunya Puput ini lebih kuat nantinya jika menjadi saksi di pengadilan tinggi agama jika Dodi memang benar-benar mengajukan banding. Tetapi suratnya, kata Dodi, sudah diberikan ke pengadilan dan banding tidak bisa terelakkan. Dan ada juga nama Ayu Wisya yang dulu sempat menyerang Dodi dan Mayang, namun akhirnya dilaporkan oleh kubu Dodi, kini berbalik mencintai Dodi dan mendekati Dodi. Namun kalau kita katakan bahwa Dodi ini hanya menjadi tempat pansos, hanya dimanfaatkan untuk panjat sosial orang-orang di sekelilingnya, memanfaatkan ketenaran kasus ini dan memanfaatkan Dodi dan Mayang untuk bisa digunakan menambah followers dan subscriber. Namun ada analisa menarik dari seorang netizen bahwa banding nanti tetap akan dimenangkan Haji Faisal, karena yang berperang sejatinya yang akan dilihat hakim bukanlah orang-orang di sekitarnya, bukanlah kubu-kubunya, tetapi murni perang antara Haji Faisal dan Dodi Sudrajat. Nah, jika menilik dari head to head atau Dodi vs Haji Faisal, maka pasti hakim akan tetap memenangkan Haji Faisal meskipun banding sampai tingkat Mahkamah Agung, meskipun Dodi didampingi banyak orang dan kuasa hukum. Karena sudah jelas aspek-aspek untuk merawat dan mengasuh Gala sangat jauh dibandingkan Haji Faisal dan Dodi Sudrajat. Mulai dari sisi ekonomi, sisi pekerjaan, sisi keharmonisan rumah tangga, sisi keberhasilan mendidik anak, semuanya ada pada Haji Faisal dan itu tidak dimiliki oleh Dodi Sudrajat. Tidak ada lagi senjata yang bisa digunakan Dodi untuk merebut Gala dari Haji Faisal, meskipun pakai pengacara sehebat apapun. Tentu hakim akan tetap mempertimbangkan bagaimana kondisi Gala Sky ke depan, karena memang seharusnya perebutan hak asuh dan hak wali Gala ini bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk kebaikan Gala Sky sendiri. Nah, berikut ini adalah analisa dari netizen soal pindah-pindah kubu, muka dua, panjat sosial, dan bagaimana nantinya persidangan banding Gala yang akan dimenangkan oleh Haji Faisal. Simak sendiri, like, subscribe, dan komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Mari kita bahas ya, kita bahas si para bermuka dua. Wah, ini lagi fenomena nih, lagi banyak yang pindah ke kubu sebelah. Orang masalah ya,
Jangan khawatir dan jangan takut. Ya, disitulah kuasa Tuhan tuh ditunjukkan. Karena apa? Tuhan itu menunjukkan siapa yang betul-betul tulus membela si anak yatim dan mana yang hanya butuh pamoritas, numpang tenar. Makanya benar kata Pak Haji, hanya kasus keluarga tapi sing numpangi pirang-pirang. Itu betul ya. Seperti si nenek rumput makam itu tiba-tiba membela frontal padahal nggak disuruh sama keluarga Pak Haji. Setelah nggak diperhatikan ngamuk-ngamuk, terus bilang kacang lupa kulitnya dan sebagainya. Mbok kayak aku gitu membelanya itu pakai hati nurani, pakai pikiran anak yatim kok dizolimi. Ya, masalah keluarga Pak Haji tidak memperhatikan saya, masalah si Fujian, si Fadli ada apa belum saya hello sama saya tuh aku kira masalah. Yang penting saya itu antara saya sama Tuhan, sama Allah. Selama kita membela anak yatim, insya Allah kita ikut diberkahi dan ikut diselamatkan. Ojo demi follower, demi numpang ngetop. Ya, jadi terlihat itu satu-satu gitu doncek karo Gusti Allah. Nih, yang berpura-pura membela tapi karena ada kepentingan sesuatu itu pindah. Tapi jangan pede dulu ya, Suparman. Foto sama tukang pijet, foto sama si rumput makam, pede banget. Terus apa itu? Wes saiki wis bolong karo kerupuk jengkol dan sebagainya. Emangnya kalau udah pamer kayak gitu dijamin menang, say? Enggak lah. Asal tahu aja, aktor utamanya siapa? Cuma Suparman kan? Yang maju banding ke situ juga hanya Suparman kan? Ya sudah, itu Pak Hakim hanya membandingkan hanya dua, Suparman dan Pak Haji. Dilihat Suparman bekerja atau tidak, ternyata pengangguran, harmonis tidak kekeluargaannya, ternyata cerai berai, menafkahi keluarga sanggup apa tidak, ternyata digugat cerai sama istrinya, tidak bisa menafkahi anak dan istrinya hingga anaknya mau sekolah haji ora durusi. Sudah fatal ini. Gak ngefek mau tukang pijet pindah, mau rumput makam pindah orang ngefek. Dan dilihat Pak Haji, kerjaannya sukses tidak, ternyata kaya raya, pekerja semua, pembisnis semua, harmonis nggak keluarganya, utuh keluarganya, berpendidikan tinggi, nggak semuanya berpendidikan tinggi. Fake, no debat, sampai dunia kiamat juga Pak Haji yang menang. Jangan khawatir, ya sama muka-muka dua orang masalah. Sudah lihat belum? Ada yang mengklaim katanya saya bisa memelihara si bayi anak yatim piatu tanpa bantuan donasi. Dan seperti biasanya yang dia pamerkan dan dia banggakan kemana-mana, katanya dia sukses memelihara anak-anaknya 12 tahun. Terus apa kabarnya orang tua seperti saya? Apa kabarnya emak-emak online seluruh Indonesia, bapak-bapak online seluruh Indonesia yang sudah membesarkan anaknya dari ceplok bayi hingga jadi sarjana sampai dia sudah bekerja dan sudah mandiri dan sudah menikah? Kamu masih jauh, Pak, di bawah standar. Bapak gagal, cuma bisa memelihara 12 tahun dan endingnya adalah kabur. Wimbo anakmu kandung kuwi dopeni dinafkahi, ora terus ngejar-ngejar anak yatim piatu yang sudah dijamin kehidupannya hingga nanti besar. Kuwi anakmu dopeni, kuwi anakmu sing cilik, nggak bisa menafkahi anak istri karena pengangguran, nggak bekerja. Kok bilangnya saya bisa memelihara anak bayi yatim piatu tanpa donasi? Lah wong anak bojo wis kowe pakane